kembali lagi bersama Media Eduka. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan P3K Perawat tahun 2022. Contoh soal nomor 1. Seorang perawat sedang memasang nasal kanul kepada pasien dengan cedera kepala sedang dengan kesadaran somnolen. Bagaimana yang sebaiknya perawat lakukan? A. Memasang nasal kanul secara berlangsung. B. Meminta persetujuan keluarga sebelum memasangnya. C. Meminta persetujuan kepada klien sebelum memasangnya. D. Memberitahukan kepada klien sambil memasang nasal kanul. E. Memasang nasal kanul secara langsung ke pasien. Pembahasan. Somnolen yaitu tingkat kesadaran menurun, di mana orang tersebut respon psikomotornya lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih jika dirangsang tetapi akan jatuh tertidur lagi. Mampu memberi jawaban verbal. Karena klien masih sadar, perawat hanya perlu memberitahukan kepada klien tanpa harus meminta persetujuan dari keluarga. Karena pemasangan nasal kanul membantu pasien untuk bernafas lebih lancar. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya, nomor 2. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur-unsur berikut kecuali A. Pemerintah. B. Organisasi profesi. C. Asosiasi Perumahsakitan. D. Tokoh masyarakat. E. Perwakilan klien rumah sakit. Pembahasan. Keanggotaan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia terdiri atas unsur pemerintah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, tokoh masyarakat. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Soal berikutnya, nomor 3. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A. Golongan 1, B. Golongan 2, C. Golongan 3, D. Golongan 4, E. Golongan 5. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya, nomor 4. Perawat mempertahankan lingkungan yang aman bagi klien dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi klien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan dari suatu tindakan diagnostik dan pengobatan merupakan tugas kepala ruangan sebagai A. Manajer khusus. B. Melindungi dan advokat klien. C. Rehabilitator. D. Komunikator. E. Penyuluhan. Pembahasan. Tugas sebagai kepala ruang menjadi pelindung dan advokat klien, yaitu perawat melindungi hak klien sebagai manusia dan secara hukum, serta membantu klien dalam menyatakan hak-haknya dibutuhkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya, nomor 5. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19 sebagai berikut kecuali A. Wilayah yang belum ada kasus. B. Wilayah dengan satu atau lebih kasus. C. Wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum. D. Wilayah dengan sebaran kasus tertinggi. E. Wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Pembahasan. Berdasarkan panduan WHO, terdapat 4 skenario transmisi pada pandemi COVID-19, yaitu wilayah yang belum ada kasus, wilayah dengan satu atau lebih kasus, kasus import ataupun lokal, wilayah yang memiliki kasus klister dalam waktu, lokasi geografis, maupun paparan umum, wilayah yang memiliki transmisi komunitas. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya nomor 6. Untuk memperluas jalan lahir adalah dengan episiotomi. Saat yang tepat untuk melakukannya adalah A. Kepala sedang membuka pintu.
B. Di luar his. C. Permium menonjol dan semakin menipis. D. Putaran paksi dalam. E. Putaran paksi luar. Pembahasan. Episiotomi adalah sebuah teknik atau tindakan memperluas jalan lahir pada vagina dengan melakukan pengguntingan jaringan otot vagina dan dubur. Jaringan kerampang inilah yang disebut dengan perineu. Saat yang tepat untuk melakukannya adalah ketika kepala bayi sedang membuka pintu. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya nomor 7. Seseorang perempuan berusia 30 tahun diantar ke IGD dalam keadaan penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nafas pasien tidak terasa, suara nafas tidak ada, nadi karotitis tidak teraba. Tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut adalah A. Bantuan hidup dasar. B. Bantuan hidup lanjut. C. Pasang infus. D. Survei sekunder. E. Pengkajian fisik. Pembahasan. Bantuan hidup dasar di dalam kasus ini sangat diperlukan karena untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi pada seseorang yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Soal berikutnya, nomor 8. Tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah dan swasta secara bersama-sama merupakan tujuan dari A. Kesehatan daerah, B. Kesehatan nasional, C. Kesehatan secara khusus, D. Kesehatan secara umum, E. Pembangunan kesehatan. Pembahasan. Tujuan dari pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk dan tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah, dan swasta secara bersama-sama. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Soal berikutnya nomor 9. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut A. Obat reseptor, B. Obat agonis, C. Obat antagonis, D. Obat objek, E. Obat presipitan. Pembahasan. Secara umum, obat yang efeknya dipengaruhi oleh obat lain disebut obat objek. Contoh, digoxin, gentamicin, warfarin, dilantin, obat sitotoksik, kontraseptif oral, dan obat-obat sistem saraf pusat. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Soal berikutnya nomor 10. Tindakan bidan pada klien dengan nyeri luka pasca operasi adalah A. Berikan obat analgesik, B. Teknik relaksasi, C. Posisi miring kiri dan kanan, D. Monitor tanda-tanda vital, E. Monitor pendarahan. Pembahasan. Tindakan keperawatan pada klien dengan nyeri luka pasca operasi adalah antisipasi kebutuhan terhadap obat nyeri dan atau metode tambahan penghilang nyeri, berikan obat nyeri analgesik sesuai pesanan dan evaluasi efektivitasnya, berikan tindakan kenyamanan lain yang dapat membantu, seperti perubahan posisi atau menyokong dengan bantal. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.